Oke, mari kita langsung selami aja nih materi kita. Kalian pasti pernah kan punya temen tongkrongan yang kalau dilihat-lihat secara akademis tuh biasa-biasa aja, nilainya pas-pasan, tapi pas udah masuk dunia kerja atau bikin bisnis, karirnya justru melesat jauh banget ninggalin yang dulunya selalu juara kelas. Gimana bisa gitu? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis rahasianya. Ternyata ya, rahasianya itu bukan pada seberapa tinggi IQ bawaan kalian atau seberapa tebal buku yang kalian hafal. Sama sekali bukan. Rahasianya ada pada sebuah mindset hack yang secara harfiah bahkan bikin otak kalian bekerja di level yang sama sekali berbeda. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, halo Sobat Dosen Kepo. Kepo dikit boleh dong? Biar suasana obrolan kita makin asyik, ayo dong siapin kopi hangatnya dulu. Duduk santai, sambil makan kue gambang khas Betawi, kan mantep banget tuh. Sambil kalian ngunyah, pastikan dengerin obrolan ini sampai habis ya. Dan dengerin pantun dari saya nih. Jalan-jalan ke pasar beli selasih. Pulangnya mampir beli kemeja. Percuma pintar kalau tak metakognisi. Otak mandek, hidup bakal gitu-gitu aja. Cakep. Makanya, pantengin terus, karena materi ini benar-benar bakal mengubah cara kalian memproses informasi seumur hidup. Sekarang, coba deh saya tanya. Kapan terakhir kali kalian ngerasa tahu banget jawabannya tapi nggak bisa ngomong? Kayak mau nyebutin satu nama artis, rasanya udah di ujung lidah, tapi kalian sama sekali ngeblank ngucapin namanya. Pernah kan? Nah, dalam dunia psikologi, ini namanya fenomena tip of the tongue. Dan tahu nggak sih, momen saat kalian sadar bahwa kalian tahu kalau kalian lagi lupa, itu adalah bukti nyata dari sistem deteksi otomatis otak kalian yang lagi bekerja. Kalian sedang mengamati isi kepala kalian sendiri. Itu namanya metakognisi loh. Itulah bibit dari kemampuan luar biasa yang bakal kita bedah sekarang. Biar lebih kebayang, kita pakai tren POV atau point of view sebentar ya. Coba bayangin, kalian lagi belajar atau baca laporan kerja yang tebel banget. Mata kalian jalan nih baca tiap baris, tapi tiba-tiba pikiran kalian melayang mikirin, wah nanti malam makan pecel lele enak nih. Beberapa menit kemudian, kalian tersentak sadar dan narik diri kalian kembali sambil mikir, barusan gue baca apaan ya? Nggak ada yang masuk otak? Nah, momen dimana kalian mampu menonton diri sendiri dari atas dan sadar kalau kalian hilang fokus, itu adalah metakognisi. Kalau si pintar yang cuma ngandelin IQ mungkin bakal frustrasi terus stuck, si metakognitif justru sangat sadar diri. Dia langsung evaluasi, mundur 2 halaman dan baca ulang. Jadi ingat ya, belajar itu bukan tentang apa yang dipelajari, tapi bagaimana otak Anda memprosesnya. Poin paling menariknya adalah, kita nggak perlu repot-repot pakai bahasa akademis yang kaku kayak regulasi kognitif. Terlalu beratlah buat tongkrongan kita. Kita sebut saja skill ini nyetir otak sendiri. Analogi gampangnya gini, bayangin metakognisi itu seperti kalian menjadi seorang sutradara film. Kalau pikiran dan memori kalian adalah para aktornya, nah metakognisi ini adalah sutradara yang duduk manis di belakang kamera. Sutradara yang bakal teriak cut kalau aktingnya mulai jelek, dan langsung mengarahkan ulang si aktor supaya mainnya lebih bagus. Intinya, kalian memegang kendali penuh atas proses berpikir kalian sendiri. Dan yang bikin keren, ini bukan sekedar istilah motivasi bodong yang lewat di timeline kalian ya. Konsep ini punya akar yang super kuat di dunia psikologi perkembangan. Istilah metakognisi ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1976 oleh seorang psikolog bernama John Flavel. Secara harfiah, metakognisi itu artinya melampaui proses berpikir atau berpikir tentang cara kita berpikir. Flavel menemukan fakta bahwa orang yang sadar penuh sama proses kognitifnya sendiri itu punya keunggulan masif banget dalam mempelajari hal-hal baru. Terus gimana caranya konsep ini bisa kita pakai sehari-hari? Nah, ini cara belajar 2 kali lebih cepat menggunakan metakognisi. Ada 3 tahap. Pertama, planning. Jangan cuma sekedar nulis to-do list biasa, tapi tulis spesifik strategi apa yang mau kalian pakai hari ini untuk paham suatu materi. Kedua, monitoring. Gunakan timer dan jujurlah pada diri sendiri. Kalau di tengah-tengah mulai ngerasa blank, berhenti sebentar, evaluasi. Ketiga, evaluating. Di penghujung hari, tulis 1 kalimat aja tentang apa materi yang paling sulit dipelajari hari ini, supaya besok bisa diperbaiki. Kalau 3 rutinitas tadi udah jalan, ada 1 hack belajar mandiri lagi yang sejalan banget sama metakognisi. Pernah dengar Fem9 Technique? Caranya simple banget. Coba kalian jelaskan sebuah konsep yang rumit, seolah-olah kalian lagi ngejelasin ke teman tongkrongan yang sama sekali nggak ngerti materi itu. Kalau pas lagi ngejelasin, kalian tiba-tiba gelagapan atau muter-muter, nah, berarti disitulah celah pengetahuan kalian. Kalian jadi sadar persis bagian mana yang belum dipahami, dan kalian bisa uji diri sendiri sebelum lanjut baca materi lainnya. Sekarang, mari kita geser obrolan ini dari meja belajar ke kerasnya dunia kerja modern.
Alvin Toffler, seorang futuris terkenal, pernah bilang sebuah hal yang sangat menohok. Di abad 21 ini, orang yang buta huruf bukanlah mereka yang nggak bisa baca tulis, melainkan mereka yang nggak bisa learn, unlearn, dan relearn. Belajar, membuang pengetahuan lama yang udah nggak relevan, dan belajar kembali. Makanya, di dunia profesional saat ini, punya skill metakognisi itu jauh-jauh lebih berharga daripada sekedar IQ bawaan yang tinggi. Kenapa metakognisi sepenting itu di dunia kerja? Karena bahaya terbesar bagi seorang profesional itu bukan nggak tahu, tapi merasa paling tahu padahal aslinya zonk. Kalian pasti sering kan nemu orang kayak gini? Nah, itu namanya Dunning-Kruger Effect. Orang yang sangat metakognitif kebal dari efek ini. Mereka selalu menganalisis kesalahan secara mendalam. Mereka nggak pernah berasumsi kalau mereka udah menguasai segalanya. Justru, mereka dengan cepat beradaptasi sama tantangan baru dan selalu merangkul feedback. Mereka belajar dari kesalahan, bukan gengsi mengakuinya. Jadi, logika sederhananya begini. Buat perusahaan-perusahaan besar zaman sekarang, ngelatih metakognisi karyawan itu jauh lebih hemat biaya daripada harus pusing-pusing merekrut orang baru setiap kali ada teknologi baru yang muncul. Perusahaan butuh banget karyawan yang bisa nyetir otaknya sendiri. Orang-orang yang gak gampang stuck dalam rutinitas kerja yang monoton, melainkan menjadi pembelajar seumur hidup yang bisa ngulik sendiri skill-skill baru. Karyawan model begini nih yang bakal jadi aset paling mahal. Tapi ingat ya sobat, sehebat apapun kecerdasan dan adaptasi metakognisi kita di dunia modern yang serba cepat ini, itu semua nggak akan ada artinya kalau kita nggak punya fondasi karakter yang kuat. Mari kita ajak audiens, mari kita semua untuk terus belajar dan menggunakan kecerdasan ini untuk melestarikan nilai-nilai luhur warisan budaya Indonesia. Tujuannya apa? Agar bangsa Indonesia tetap diakui oleh dunia sebagai bangsa yang beradab dan berkelas. Dan yang paling penting, mari kita gunakan pikiran kita yang terbuka ini untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung obrolan seru ini ya. Semoga bedah materi kita tentang metakognisi ini benar-benar bikin kalian jadi sutradara yang handal buat otak kalian sendiri. Salam penutup dari saya untuk semua sahabat dosen kepo dimanapun kalian berada. Sebelum benar-benar pamit, dengerin pantun satu lagi nih. Makan kerak telur di kota tua, rasanya gurih bikin teringat terus. Metakognisi bekal untuk kita semua, biar otak encer dan jalan terus. Buat sobat dosen kepo, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share link video ini ke grup tongkrongan kalian ya jika dirasa bermanfaat. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, maukah kalian mulai menyetir otak kalian sendiri hari ini atau membiarkannya terus disetir oleh keadaan? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa.